tiba-tiba dia donasi tuh dari 100.000, 150, 200, 150. Ada yang 10 juta ada? Ada Bang Novaldi. Gotham Chess juga main di ini loh, di Twitch ya? Stephanie Putri. Stephanie Musik Putri juga ada ternyata ya. Setiap hari kita, intinya hari ini adalah hari yang kita laluin harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Ibaratnya gitu. Nice. Itu prinsip hidup gue. Iya. Entah Kalau hari nyontek. Waduh. Ada yang begini-gini 1 kan? juta. Oke, kembali lagi di Pose Podcast Seru bersama gue Ardika dan temen gue Ivan Andreo Safat. Panggilan yang kita panggil sih Ukak. Gak apa-apa ya kakek? Apa? Apa? Sekarang lu lagi sibuk streaming ya? Gue liat-liat. Iya, lagi Streaming streaming game gue. gitu. Lagi mencari hobi baru aja nih. Bangkunya kenapa nih? Lagi mencari hobi baru aja di pandemik nih kan. Ya nyari kesibukan aja gitu, siapa tahu. Banyak kan di pandemik ini, banyak yang sebagai anak muda nggak mau lah kita gitu kan, sebagai anak muda nggak mau lah kayak dituntut untuk diam aja gitu kan, nggak bisa lah gitu kan. Banyak yang teman-teman yang lain udah pada berkreativitas dalam kuliner, bikin makanan enak-enak. Halal gitu. apa haram? Halal. Baru mulai. Kita sering dark jokes ya. Walaupun dark jokes gitu, si Ukak ini sangat toleran dengan siapapun itu. Toleran. Keren. Iya, saya toleran banget. Tenang aja. Banget toleran banget. Jadi lu streaming di mana, Kak? Jadi gua memulainya sebenarnya awalnya streaming. Streaming itu gua mulai karena baru bisa dikasih kesempatan sebuah alat yang proper gitu baru tahun kemarin. Jadi nggak mengurungkan sih, maksudnya memulai niat itu dari YouTube awalnya. Tapi sebentar doang karena gue nggak tahu kan gimana nguliknya gimana sih gitu kan. Gue nggak ada temen yang harus gue sharing gitu kan. Sebenarnya banyak di internet ya sebenarnya. Tapi karena kesibukan kerja juga kan, jadi akhirnya nggak jalan-jalan tuh. Ntar deh, cuma lihat di YouTube. Habis itu ntar deh pas sampai rumah nggak dilakuin. Ntar udah hampir mau jalan, hampir setahun tuh ibaratnya. Dari YouTube, pertama dari Facebook Gaming itu cuma. Oh, lu nyoba di Facebook Gaming sempet? Sempet, tapi cuma beberapa kali. Sempet rutin hampir sebulan rutin, tapi kayak karena nggak proper gitu ya, kayak notifikasinya nggak lancar, segala macamnya masih kurang gitu kan, masih nggak ngerti. Terus akhirnya ya udah deh gitu. Tapi ntar dulu di Facebook Gaming itu opportunity-nya apa sih? Maksudnya yang lo dapet kalau misal lo streaming di Facebook Gaming, apalagi ini kan lo baru nih ya kan? Kayak wah, gue pendatang baru, gue punya alat yang proper, gue mau nge-game tapi game gue mau ya ibarat kata orang juga tau lah gitu ya kan. Jadi akhirnya lo streaming kan? Nah, di Facebook Gaming itu apa yang lo dapet? Apakah hanya penonton aja atau kalau di Facebook Gaming, karena gue masih jangkanya masih seumur jagung ya, jadi masih bentar gitu. Itu juga nggak maksudnya stagnan penontonnya, cuma gitu-gitu doang. Karena gue pikir, apa gue ngelakuinnya di Facebook bener, mungkin caranya atau gimana gitu kan. Terus juga kompetisinya di Facebook juga banyak banget Facebook Gaming. Yang salah satu game yang gue main itu banyak juga main di situ, dan kebetulan untuk dari segi skill gue nggak biasa aja gitu kan. Gue nggak terlalu, gue jujur aja nggak biasa aja. Maksudnya biasa aja. Skill gue biasa aja gitu. Gue cuma menang di entertain, mungkin menang di mulut comel kayak bebek lah ibaratnya. Si game sebenarnya average-nya biasa-biasa aja, bisa nembak bisa lah ibaratnya gitu. Nah, tapi untuk yang tadi yang lu bilang efek apa dampaknya, kayaknya kalau setiap semua platform yang dilakuin, kalau kita ngelakuin itu setelah berturut-turut, pasti ada keuntungan secara yang namanya kayak kita dapat partner, perjanjian sponsorship, terus juga adanya kayak jadi di channel kita direkomendasiin sama si platform tersebut. Itu pasti basicnya sih di semua platform. Kalau misalnya di TikTok FYP, ya kan, jadi kita punya video udah masuk di profil orang. Kayak Instagram kita masuk ke random channel random search gitu, explore kayak gitu kan. Ya mungkin sih keuntungannya gitu aja. Tapi kenapa
awal mulai nggak lo coba di YouTube? Maksudnya kan ini kan dari semua banyak platform nih kayak misalnya yang sikat brother. Segala platform yang terkenal nih kayak misalnya YouTube, apapun itu Facebook, Twitch, terus apapun itu dan YouTube. Kan YouTube itu udah apa ya? Si Arab udah main di situ, terus Miao. Terus banyak yang main di situ. Kenapa nggak YouTube yang awal mulanya? Kenapa pilih yang lain? Bener sih, YouTube nggak tahu ya, maksudnya kalau untuk pengen banget sih sebenarnya, pengen banget sih dalam hati gue pengen banget ke YouTube, tapi karena YouTube gue kan posisinya di situ pengen jadi streaming gitu ya, pengen streaming. Nah pas setelah gue dari Facebook ketemu teman-teman yang mengerti di per streamingan ibaratnya, ngerti lah seenggaknya bisa ngebantu gue untuk lebih gue harus kemana nih untuk yang stream paling baru yang mau nyari viewers yang seenggaknya gue bisa kenal karakter gue ibaratnya gitu. Dia diajarin akhirnya ke salah satu platform namanya Twitch. Kenapa nggak di YouTube? Karena algoritma di YouTube itu katanya lagi algoritma streamer lagi nggak begitu. Mereka lebih ke rekomendasi untuk video daripada gitu. streaming. Gitu katanya pada saat itu ya. Terus juga katanya untuk kedepannya kayaknya emang dari YouTube-nya sih nggak tahu bener atau enggak, tapi gue dengar dari beberapa streamer yang udah lama gitu ya, berkecimpung lama udah dari 2016 kayak gitu. Mereka kalau nggak dari YouTube akhirnya mereka pindah ke Twitch atau mungkin di Facebook Gaming ibaratnya gitu. Nah akhirnya karena begitu, oh ya udah deh. Terus juga udah di Facebook, di YouTube gue juga kayaknya bingung, algoritmanya ribet gitu kan. Karena gimana ya, kan YouTube kan kita bisa video ada streaming gitu kan. Kayaknya menurut gue kayak aduh gue bingung nih gitu, gue harus streaming juga terus harus ngupload video juga dalam satu platform yang sama. Ada keuntungannya, kayak kita jadi lebih gampang aja kalau mau upload tinggal di situ, mau streaming tinggal di situ. Tapi karena gue nya mungkin udah ngambil ribetnya, jadi karena gue mau streaming doang, mau bikin konten nanti aja. Tapi akhirnya sampai sekarang juga gak bikin juga. Jadi akhirnya gue berfokuslah satu platform doang yang namanya Twitch. Jatuhlah di situ. Karena di situ untuk platform khusus untuk streaming. Hanya streaming aja. Streaming aja di situ. Ada video. Adanya paling video on demand. Video on demand itu jadi kayak kita bekas rekaman video kita yang streaming beberapa belas jam, berjam-jam, itu bisa di situ tersimpan. Kalaupun emang mau ada konten-konten yang itu ribetnya gitu sih, ada konten-konten yang menarik yang menurut lo ini bisa untuk dijadiin konten untuk penonton, audiens atau viewers, ya lo harus ngedit, ngeklip, terus download, habis itu upload ke YouTube, baru nanti jadiin konten ngedit lagi. Bisa gitu. jadi konten lagi ya, bisa download lagi. Tapi untuk jadiin video kayak YouTube gitu, yang kita gitu kayaknya nggak ada emang. Tapi apa sih kelebihan Twitch itu kan daripada Facebook Gaming, daripada YouTube? Apa sih kelebihannya? Twitch itu yang gue tahu ya, Twitch itu baru 2010 atau 2012 ya. Baru ya? 2010 kalau nggak salah. Pertama kali gue main YouTube tuh 2010. Koreksi gue kalau gue salah. 2010 sekitar segitu. Dia dari US. Habis itu banyak dari streamer sana, kayak ibaratnya di sini tuh kayak apa ya? Mungkin teman-teman tahu Gox tahu ya. Gox tuh lagi naik sekarang. Di sana ada streamer namanya Very Hui. Dia juga pro player streamer dari si Valorant, ada Covery. Terus habis itu kayak gitu baru yang gaming. Platform gaming gitu. Nah, akhirnya Twitch-nya berkembang makin kesini. Karena basicnya dari Amerika US, banyak kan tuh di sana kan emang Amerika dari dulu emang Amerika Serikat. Basicnya tuh emang udah game, maksudnya untuk platform gaming atau kompetitif gaming atau untuk komputer gaming apapun itu, mau konsol mau game, kayaknya mereka tuh apa ya, ada satu faktor yang ngedukung ibaratnya. Jadilah makanya bisa satu langkah di lebih depan daripada yang negara-negara lainnya untuk masalah gaming. Dan akhirnya dari situ berkembanglah, singkat cerita ya udah akhirnya sampai sekarang udah gede tuh, udah hampir semua pro player. Semua pro player. Ada yang namanya, mungkin teman-teman tahu atau mungkin Dika juga tahu kalau main PUBG PC. Terus habis itu yang main CS gitu. Banyak. Ada yang dari Shroud, mungkin yang kenal teman-teman tahu nih Shroud. Shroud ya. Terus habis Shroud di Twitch juga itu? Twitch juga. Itu. Dia cut videonya yang setelah streaming baru masukin di ke YouTube. Iya, double dong penghasilannya. Iya, bener.
bener kan. Tapi ngomong-ngomong penghasilan, kalau di Twitch itu gimana sih? Kalau penghasilan itu jadi gini, kalau Twitch penghasilan itu ada tahapnya 3. Untuk yang streamer baru itu pertama ada kita namanya affiliate. Gue sebut ada 3 ya. Pertama affiliate, sebenarnya 2 doang sih. Affiliate sama partner. Kenapa gue bilang 3? Yang satu ini tuh tergantung kita, namanya donator atau gitu? Donasi. Ya ini ini nggak ada urusannya sama si platform, selalu ada pihak ketiga yang atur ini. Ntar kalau donasi berarti sama kayak contoh apa ya? Ome TV, Bigo gitu ya kan? Betul. Donasi tapi gitu. Kalau donasi kan, tapi kalau Bigo TV kan berbentuk koin-koin gitu kan, koin-koin gitu kan. Kalau ini berbentuk bener duit rupiah, nominalnya tercatat di situ. Ada yang begini-gini nggak? 1 juta. Di Twitch maksudnya? Saya tuh. Lo gitu? Iya. Saya begitu makanya kalau 1.000 kemarin. Bang Dot, LDTV, thank you. Saya bisa beli mouse baru. Thank you, G304. Dot, thank you. Terus Twitch gimana? Habis itu dari penghasilan. Pertama itu penghasilan itu dari affiliate sama dari partnership. Affiliate itu macam ada lagi. Kita harus ngelewatin, kita harus ada mau mencapai affiliate itu. Jadi kalau streamer awal itu kita nggak bisa di subscribe atau nggak bisa kita ngasih kayak cheers gitulah, beats gitulah ibaratnya. Oh, kalau baru-baru? Kalau baru-baru nggak bisa, kita bener-bener streamer aja. Namanya sampai kita ke affiliate. Nah kalau ke affiliate itu nanti ada 3 tuh, 3 yang harus dilalui. Ada yang namanya harus 50 followers minimal, minimal 50 followers. Terus average viewersnya 3 orang per streaming. Sama nge-streamnya maksimal 25 hari. 12 hari. 12 hari? 12 hari. Non-stop? 12 Non-stop hari. bisa? Atau? Maksudnya 12 hari terus-terusan ya? Oh, non-stop ya berarti? Ya, maksudnya berdempet-dempetan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai 12 hari lagi ke depan. Tapi cuma 2 jam, 3 jam nggak apa-apa, terus stop. Besoknya 2 jam, 3 jam minimal lagi. Berapa jam? Terserah lu, tapi kalau misalnya karena kan di situ ada yang pertama average of viewers. Average of viewers itu adalah rata-rata orang yang ngeliat kita nge-view. Oh gitu. Nah, itu yang bikin kita naik turun. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang masih belum affiliate, yang masih belum bisa mencapai itu. Nah, kadang-kadang nge-stream sampai 7 jam, 8 jam. Tapi viewers cuma 1. Sedikit edukasi nih, gue bener-bener buka banget. Gue nge-stream sampai 6 jam, 7 jam, 5 jam. Tapi viewersku cuma 1, 2. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu yang bikin lo average lo itu jadi makin lama. Kenapa dibilang average of view? Nanti dia kalau misalnya ada mungkin data kalkulasinya itu orang Twitch ada yang tahu dah. Pokoknya kalau kita selama 3 jam ada 2 atau 5, 3 orang itu nanti nambah 1,1. Besok ada lagi misalnya ada tetap begitu 3 orang juga ntar jadi 1,4. Terus nanti 1,7, 2,1 sampai 3. Kalau udah 3 gitu itu nggak ngerti pokoknya 3 pokoknya itu penilaian dia dah. Penilaian dia dah seberapa lama itu viewer stay di streaming lo. Kalau cuma 3 orang dalam 1 menit terus tiba-tiba 1 orang lagi sama 3 jam itu nggak bakal hitung, mungkin malah makin menurun. Berapa lama lo dari view-nya 1, 2 sekarang sampai bisa affiliate gitu stay gitu viewersnya gitu? Affiliate itu gue kalau nggak salah kayaknya baru ya Maret gue mulai streaming lagi bulan Januari. Iya, dari streaming apa bulan Januari? Bulan Januari bener-bener fokus Januari. Gua ngatur setup itu bulan November karena waktu itu pindahan. Ngatur setup dulu bulan November, September November gua ngatur setup. Gua di situ ngatur setup. Setupnya UKAP. Waduh. Ya, muncul gambar. Antar kita gitu. Iya. Oke, ngatur aja. Setup gambar. Ngatur setup segala macem. Terus habis itu ya bolehlah bulan Januari itu tanggal 32-an gitu. 32, tanggal 32 nggak ada bro. 3 atau 3, 2 atau 3 gitu loh. Suka begitu tapi dulu. Ada details nggak? Details, harus details. Tanggal 3 tuh canda aja nih, nggak ada story. Nggak ada story aja. Ayat tajil. Tajil orang crash. Jatuh kayak kamera lo. Gimana agenda story? Udah memang affiliate. Minum dulu. Sampai affiliate dari Januari.
sampai akhirnya kalau nggak salah bulan Maret tanggal 4 atau 5. 3 bulan berturut-turut lo streaming. Akhirnya pulang kerja streaming. Ya, gue ngatur waktunya gila juga sih, sampai mengorbankan waktu tidur gue, jam-jam kerja gue. Itu sampai mata gue tempat ini, sampai ya gitulah, karena maksudnya itu bukannya karena putus cinta? Bukan, bener. Oh, bukan. Bisa juga sih. Iya. Tapi lebih teman nggak kurang tidur. Ini pakai sepuan. Ketua DPR, sepuan mahal. Puan itu aja. Puan. Nah, abis itu ya udah akhirnya sampai 3 bulan sampai Maret akhirnya affiliate lah. Gue bisa mencapai titik affiliate gitu ya. Maksudnya gue punya afiliasi atau gue punya kontrak pembayaran dari Twitch. Oh, gitu. Jadi per bulan dibayar sama Twitch? Nggak per bulan. Jadi nanti kalau misalnya, ya tadi gue bilang, kalau misalnya kita ada affiliate, orang bisa subscribe ke kita. Oh gitu. Orang bisa nge-cheers, ngasih beat ke kita. Nah, setiap beatnya itu nanti ada hitungannya per 0, berapa dolar, $1 berapa. Nah, kalau untuk subscribe itu per 1 bulan itu sekitar $4.49 atau sekitar 78.000. Kalau misalnya 10 yang subscribe aja sekaligus, nah itu bisa mungkin ya hitung aja sendiri. Berapa 70.000 kali 10 dah ibaratnya. Penghasilan lo ya selama ini ya, yang dari titik 0 sampai sekarang di Twitch itu yang paling besar nih. Kalau penghasilan dari Twitch sebenarnya itu di cash outnya itu tuh 1 juta minimal, $100. Nah sekarang tuh masih sekitar $69. Sampai titiknya nanti udah sampai $100, gue bisa di cash out. Dan gue bisa ambil. Itu ibaratnya yang donate yang paling besar itu coba cerita dong. Top donator itu gue nggak tahu ya. Jadi waktu itu singkat cerita, gue lagi main aja lagi ada satu konten, gue bikin konten di Twitch namanya Opticalux, bisa dicari twitch.tv Opticalux. Di sini. Habis itu, habis Opticalux. Iya, ada pes nganggur, jadi download aja warga. Udah lagi di app ya? Iya, lagi di app. Yes. Habis itu lagi gua ada konten drunk stream. Apa tuh? Jadi minum nge-stream sambil minum. Itu pas weekend. Itu baru berjalan sekitar sebulan terakhir ini sih. Tapi Sabtu kemarin enggak ya? Sabtu kemarin enggak, karena bulan puasa ya. Iya benar, nice. Karena bulan puasa kan, jadi kayaknya bulan puasa enggak dulu. Meskipun streaming saya berat, mungkin teman-teman tahu. Streaming saya gelap banget. Tapi saya tetap toleransinya segede banget, segede cinta saya sama tanah air. Siap. Tanah sama air. Jadinya nih. Avatar dong. Batu nisan. Habis itu ya udah lagi drunk stream, datanglah namanya LDTV. Ya namanya dia Rido, dia orang Semarang. Rido Roma? Bukan. Oh bukan, beda. Rido Purnamasari. Kita Rido Roma. Rido ngapain ya Rido nih? Rido anak Bon baru sih tuh. Iya, Rido. Iya. Rido ngapain? Rido gue ngantuk anjing. Rido ngedonate, tiba-tiba datang, gue nggak demen ketawa-ketawa, ada konten gue yang ketawa-tawa, blablabla gitu lah pokoknya. Tiba-tiba dia donasi tuh dari 100.000, 150, 200, 150, jadilah muncul 500.000. Oh, Rido semua itu yang donate? Rido semua. Berarti... Banyak sih ada juga the top donator ada 10. Ada dari Bang Tantrik, Bang Edmundo, thank you. Ada juga yang dari Cavani, Heterogenesis, thank you juga dari Bandung. Terus juga ada Reha, moderator gue dari Lampung, dia masih umur kelas 2 SMP, tapi udah sekitar berapa ratus ribu di donasi. Wah keren. Terus kalian semua itu, macam-macam. Semoga rezekinya semakin menambah. Wah, amin, untuk amin. Kalian yang mendonate. Temen terbaik gua, Ukat, terbaik. Ada Bang Sen TV, ada Beli Derek dari Bali,
Om Swastiastu, Om Swastiastu, Iya. Namo Buddhaya, Om Santi Om, beli thank you. Soalnya juga ada Bang Sen TV dari Tangerang, thank you so much. Banyak deh pokoknya teman-teman yang pada support. Nggak tahu kenapa bisa maksudnya mau gitu ngeluarin duit sepeser sebegitu ke seorang seperti ini. Cara ngeluarin duitnya gimana Kak? Apa pakai credit card? Oh enggak, atau jadi debit card? Jadi gini, karena streamer Indonesia semakin berkembang, orang-orang ya anak-anak yang kayak anak-anak muda tuh pada kreatif. Ada nama platformnya namanya Saweria. Ada sebenarnya banyak, ada Social Buzz, ada Saweria, ada Nyawer, mungkin lah Nyawer bareng sebutannya gitu. Nah, jadi nanti di 3 akun itu, nah gue pakai Saweria. Saweria itu nanti kita bisa ngebin atau nge-login Saweria kita dengan akun kita. Oh gitu. Akun kita, akun Twitch atau Facebook, akun apapun itu yang nanti akan berstreaming ibaratnya. Jadi tuh dia kayak nanti kayak QRS, kayak barcode GoPay gitu loh ibaratnya. Nah, bisa GoPay kalau mungkin brother dari Dika streaming, orang pengen ngedonate nih, bisa juga dari nanti ada barcode di channelnya dia, atau ada link langsung yang bisa ke channelnya itu, ke channel gitu. Saweria. Gue baru tahu loh. Ntar diklik, bisa ya? nanti bisa diklik. Pembayaran ada 4, 5, 6, 7 banyak. GoPay bisa, OVO bisa pakai BCA bisa pakai bank apapun, BUMN segala macam, pakai link bisa, apapun itu. Oh. Dari mulai 5.000, 10.000 sampai sebanyak-banyaknya sebanyak lu punya duit. Ada yang 10 juta ada? Ada, Bang Noval. Gotham Chess juga main di ini loh, di Twitch ya? Iya, Gotham Chess. Gotham Chess Gila. banyak. Gotham Chess banyak. Chelsea Monica main. Chelsea Monica. Chelsea Oh, Monica. si ini Ya, Stephanie Pak. Putri. Stephanie Musik Putri. juga ada ternyata ya. Stephanie Putri. Itu banyak. Twitch itu platform banyak banget. Kenapa tadi kan lu bilang kenapa pilih di Twitch sih? Kenapa pilih di Twitch kan? Opportunity-nya lebih besar. Opportunity bisa besar, bisa dibilang faktornya kalau emang lo serius ya, serius banget. Yang kedua itu pemain Indonesia masih dibilang nggak banyak, nggak dikit, tengah-tengah dah. Jadi lu punya chance untuk ibaratnya meninggalkan nama lo di situ untuk lebih dikenal. Itu masih ada ibaratnya. Live Legacy, amin. Live Legacy, kalau Live Legacy berarti ya amin. Syukur-syukur emang tuh misalnya berkembang, amin ya. Berkembang gitu ibaratnya. Saya juga masih baru sebenarnya streamernya. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa nggak pernah terpikirkan hari pertama stream. Orang pertama gue namanya Rehan Purnama, dia orang Lampung, moderator gue. Sebulan stream gue sama dia gitu, ngobrol-ngobrol segala macam. Gue nanya, Re, bisa gak ya nanti stream gue bisa di atas 10 orang, 5 orang gitu Re per hari Re gitu. Bisa Re, tenang aja, yang penting lo tetap jadi diri lo sendiri, lo bisa berkarakter, lo bawain konten yang bener-bener lo suka, dan lo jangan terbebani kalau kelas 2 SMP tuh. Kelas 2 SMP. Pikirannya udah luas juga ya? Iya. Udah dewasa sih. Dewasa banget gitu. Itu Rehan. Ada nih orang mungkin lagi main game. Dia main GTA. Dia streamer Twitch juga? Enggak, dia dulu main doang, tapi orangnya emang game banget. Dia mungkin nggak tahu ya umur segitu punya rekor main GTA playtime hours-nya di Steam sekitar 3.000 jam. 3.000 jam? Itu dia. Oh, holy shit. Bayangin aja tuh. Nggak ngerti gue. Banyak banget. Nggak ngerti gue. Orang kerjain tugas dia nge-grinding kali main tembak-tembakan di kotak 3. Makanya gue belajar banget. Makanya dari situ gue belajar umur di atas, umur di bawah itu nggak penting. Yang penting apa ya? Yang penting action output, experience yang dikasih itu, masukannya itu lebih apa ya? Maksudnya kalau emang itu lu butuh dengerin gitu. Emang lu kalau itu membangun lu dengerin. Ibaratnya gitu. Akhirnya banyak belajar sampai sekarang. Sampai sekarang udah stagnan, bisa sampai 10 orang, 17 orang, 15 orang. Maksudnya kan yang nanya gitu, maksudnya kayak bener nih gitu. Emang sih maksudnya selalu ada yang lebih gitu kan. Tapi kalau kita begitu kita nggak bersyukur dong jatuhnya kan. Maksudnya kalau kita bersyukur kan kita bisa nikmatin harinya. Setiap hari kita, intinya hari ini adalah hari yang kita laluin harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Ibaratnya gitu. Nice. Itu prinsip hidup gue. Iya. Entah Kalau hari nyantek. Waduh. Kan gue lahir duluan. Di bawah umur. Nggak, tapi nikah bohong. BO. Bohong. Bimbingan orang tua.
Bener. Nah, habis itu seperti itu deh akhirnya ya. Akhirnya sekarang mulai berjalan lah. Game-game. Mungkin kita kasih highlight aja ya. Glitch-nya Ukak ini gimana? Coba kita lihat highlightnya. Pan. Down tuh. Easy. That looks so funny. It's like you're fighting each other like. Oh, another one. On me. Around me. Down. I think. Lebih maju dan bisa berkembang. Indonesia Tuhan aja dilawan. Udah selesai. Ceritanya gitu. Gitu Itu dia. Bisa Highlightnya Ukak ngeliat. bisa seru banget kan. Gue liatnya sih seru banget. Gue selalu support dia dari 0. Gue juga dari 0. Minus kan kita ya berdua. Tapi sama 0. Gue minus 1, dia minus 3. kelakuannya minus. Terus? Tapi yang gue yakinin sih apapun itu kita lakukan ya pasti ada hasilnya. Amin. Asal lo giat aja dan ya lo take a risk. Amin. Ya nggak sih. Betul. Tapi lo sambil kerja juga kan ya kakak? Gue kerja betul. Apa sih lo kerja Gue apa sih? part time streamer, part time corporator. Udah korporat. Apa tuh? Gue Part time. karena part time Full time. streamer, Full time. streamer, full time working. Oh. Iya, kan ada yang full time streamer, part time worker gitu kan. Nah, gue full time worker, part time streamer. Ya karena cuma part doang streamingnya. Nggak apa-apa. Apaan sih? Terus habis itu Lo kerja di gue kerja di salah satu perusahaan Jepang di daerah Jakarta Utara. Terus habis itu gue di bagian corporate technical. Habis itu ya saat itu habisnya udah ini gue jalan sekitar kurang lebih 4 tahun 2017 2021 sekarang. Tapi lo multi talent juga ya, nge-rap bisa. Pertama kali yang gua ajak Kak nge-rap dong di lagu gua. Iya. Oh itu seru banget sih, maksudnya emang dia novel aja benar-benar Gila. nemenin gua dari Gila. nol gitu kan, dari belum ada apa-apa Gila. sampai ya alhamdulillah lagu kita Gila. udah Oh ya. Udah enggak, ini gue lagi makan Oreo. jilat. Iya. Betul. Alhamdulillah lagu kita udah didengar di beberapa orang lah, cuman Amin. beberapa orang. Amin, ya apa-apa dong. Iya. Iya. Alias kayak gitulah. Ini lagu kita. Ya itu paling lo mau sharing streaming lagi nggak? Enggak, bebas. Sebenarnya Ada- Dika nih. Dia yang ngebuka jalan gue bermusik sebenarnya.